Allah sumber keselamatan sejati, pendidikan agama Katolik kelas ke-9 oleh Santi Aritonang, S.A. Kompetensi dasar bersyukur atas karya Allah yang menyelamatkan semua orang, yang ditanggapi dengan beriman dan beragama disiplin menjalani hidup beriman dan beragama sebagai tanggapan atas iman akan Allah yang menyelamatkan semua orang. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula Allah menghendaki agar manusia selamat. Keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang, suku atau kelompok tertentu, karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah, namun banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Kita dapat menemukan berbagai macam pandangan tentang sumber-sumber keselamatan. Beberapa pandangan tentang sumber keselamatan. Keselamatan bersumber pada barang duniawi. Keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Harta benda duniawi menjadi jaminan keselamatan hidup. Orang memiliki anggapan seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan dengan menentang kehendak Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi harta yang dimilikinya. Keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Dalam dunia modern ini masih menjumpai masyarakat yang menguntungkan keselamatan pada kekuatan gaib. Coba kita amati beberapa media cetak, pasti akan menemukan iklan yang menawarkan keselamatan hidup dengan menggunakan benda-benda atau kalimat-kalimat tertentu yang dianggap mampu menjamin keselamatan hidup karena memiliki kekuatan gaib. Benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib ini dihormati dan dipuja dengan cara disimpan di tempat khusus, bahkan dengan upacara-upacara tertentu dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Kekuatan gaib ini dianggap mampu menjauhkan malapetaka, memberikan rasa aman, dan memberikan jaminan keselamatan hidup. Kekuatan gaib dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ada sebagian orang beranggapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan mereka. Mereka mengantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan. Penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran dan kesehatan semakin memberikan rasa aman terhadap hidupnya. Dengan kemajuan mereka merasa dapat memperpanjang usia hidupnya. Mereka lupa bahwa hidup dan mati adalah milik Allah. Tak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Mereka lupa bahwa Allah lah yang memiliki kuasa atas hidup dan mati seseorang. Tak ada seorang pun yang dapat mampu menghalangi Allah untuk memanggil kembali ciptanya ke dalam pangkuannya. Benarkah semua itu dapat dijadikan sumber keselamatan sejati? Bagaimana dengan pandangan kita sebagai orang beriman? Kisah Para Rasul 17, 16-34. Tugas: buatlah sebuah paragraf singkat dari gambar di bawah ini. Doa penutup dibawakan salah seorang dari peserta didik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.